Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan mata pelajaran sejarah Indonesia bersama saya Ilin Suryantono. Hari ini kita akan belajar materi sejarah Indonesia tentang kondisi Indonesia pada awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Kenapa ini menjadi penting untuk kita bahas? Karena perjalanan sebuah negara itu dilihat tidak cuma dalam perjuangan militernya, tapi juga dari segi kekuatan politiknya. Dan Indonesia dari awal kemerdekaan sampai hari ini itu sudah mengalami perjalanan politik yang luar biasa panjang. Salah satu fase perjalanan politik yang dialami oleh bangsa kita adalah masa demokrasi liberal. Apa dan bagaimana perjalanan demokrasi liberal di Indonesia akan kita bahas satu persatu. Oke? Kita mulai dari kehidupan politik pada awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan terjadi sistem perubahan pemerintahan dari yang semula bersifat presidensial menjadi sistem parlementer. Ini ditandai dengan munculnya maklumat KNIP nomor 5 tanggal 11 November 1945 yang isinya kurang lebih itu terjadi perubahan fungsi KNIP yang semula sebagai pembantu presiden dan wakil presiden menjadi majelis legislatif. Dalam bidang militer juga terjadi perombakan dengan adanya kebijakan RERA atau rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Ini dimaksudkan untuk menyederhanakan angkatan perang yang dianggap terlalu rumit. Jumlah tentara yang terlalu banyak juga dipangkas dengan kebijakan RERA ini. Nah, awal demokrasi Indonesia itu dimulai dengan munculnya sistem multipartai. Sistem multipartai atau sistem banyak partai ini didasari dengan adanya maklumat wakil presiden tanggal 3 November 1945. Maklumat ini seringkali disebut dengan nama maklumat X. Kenapa kok disebut maklumat X? Karena memang tidak ada penomoran resmi dalam maklumat itu, sehingga cuma menggunakan tanda X atau tanda silang. Nah, yang mengeluarkan maklumat itu adalah beliau, Wakil Presiden Indonesia, Bapak Muhammad Hatta, yang menganggap bahwa multipartai itu bertujuan untuk memudahkan kekuatan perjuangan dan memudahkan dalam meminta pertanggungjawaban kepada barisan perjuangan. Sehingga setelah munculnya sistem multipartai lewat maklumat Wakil Presiden tadi, mulai bermunculanlah partai-partai politik di Indonesia. Pada awal kemunculannya kurang lebih ada 10 partai politik. Maklumat X tadi itu kemudian dianggap sebagai tonggak demokrasi di Indonesia. Nah, kita akan mulai masuk ke kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal. Setelah sistem multipartai dan ada perubahan dari sistem presidensial ke parlementer tadi, yang semula penanggung jawab dari sistem pemerintahan adalah presiden, berubah menjadi perdana menteri. Dan pertanggungjawaban perdana menteri sendiri itu tidak kepada presiden, melainkan kepada parlemen. Itulah kenapa kemudian disebut dengan nama sistem parlementer. Kita mulai. Kabinet-kabinet masa demokrasi liberal itu antara lain, kabinet yang pertama adalah kabinet Nasir. Seperti namanya, maka Perdana Menteri yang memimpin bernama Muhammad Nasir. Kemudian dilanjutkan dengan kabinet Sukiman. Kemudian ada kabinet Wilopo. Kemudian dilanjutkan dengan kabinet Ali Sastroamidjojo yang pertama, atau disebut dengan nama kabinet Ali I. Kemudian dilanjutkan dengan kabinet Burhanuddin Harahap dan kabinet Ali Sastroamidjojo kedua. Kalau Anda cermati kabinet-kabinet tadi, Anda bisa cermati di sini. Saya ambilkan contoh satu. Itu ternyata mereka berkuasa atau mereka mempunyai masa bakti yang tidak seberapa lama. Kita lihat ini. Burhanuddin Harahap saja, dia cuma berkuasa dari 12 Agustus 1955 sampai dengan 3 Maret 1956. Masa yang luar biasa singkat untuk sebuah pemerintahan. Nah, kenapa sih kemudian masa pemerintahan atau masa bakti mereka begitu singkat? Ini yang akan jadi tugas Anda nanti di akhir
penyampaian materi ini di Classroom, nanti silakan bisa dibuka. Di bawahnya nanti ada tugas bagi Anda yang harus Anda kerjakan, kurang lebih saya berikan waktu 2 kali 24 jam atau 2 hari. Begitu ya. Kita lanjutkan. Salah satu fase penting dalam demokrasi liberal adalah berlangsungnya pemilu 1955. Ini adalah pemilu yang pertama kali dilaksanakan dalam sistem pemerintahan kita. Pemilu ini juga seringkali disebut dengan nama pemilu paling bersih dalam sepanjang sejarah kita. Pemilu 1955 itu terdiri dari 2 masa pemilu atau 2 kali pemilihan umum. Yang pertama tanggal 29 September yang digunakan untuk memilih anggota parlemen atau anggota DPR, dan 15 Desember yang digunakan untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Kita lihat. 1955 itu menghasilkan 4 partai besar pemenang pemilu, yaitu PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama atau NU, dan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Sementara dalam 5 Desember 1955 itu untuk memilih anggota konstituante dengan tugas utama adalah untuk membentuk atau membuat undang-undang dasar yang baku, yang kemudian dimenangkan oleh PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, juga PKI, sehingga 4 partai ini dianggap sebagai 4 besar partai pemenang pemilu di Indonesia pada tahun 1955. Tapi faktanya konstituante itu kemudian mengalami kegagalan. Kenapa kok konstituante gagal? Anda lihat di sini. Yang pertama adalah adanya perdebatan berlarut-larut. Kenapa kok terjadi perdebatan berlarut-larut? Karena adanya perselisihan antar partai yang biasanya mereka beda pandangan. Kemudian juga muncul desakan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk menyikapi hal ini, maka ada beberapa langkah yang diambil oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno kemudian mengusulkan agar UUD 1945 diberlakukan kembali sebagai konstitusi negara. Dan Presiden Soekarno juga membubarkan Dewan Konstituante melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dengan demikian, sistem demokrasi liberal di Indonesia itu dianggap selesai. Dan Indonesia memasuki fase baru, yaitu fase atau masa demokrasi terpimpin, yang mana itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, yang terakhir, bagaimana sih kondisi ekonomi pada awal kemerdekaan? Kondisi ekonomi pada awal kemerdekaan jelas masih carut-marut, masih kacau balau. Dan untuk mengatasi masalah ekonomi itu, pemerintah kita itu melakukan beberapa tindakan atau beberapa gerakan. Yang pertama namanya gerakan Benteng. Yang kedua namanya Gunting Syafruddin. Yang ketiga, pemerintah juga melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing yang semula di bawah pemerintah asing, diambil alih dan seolah-olah menjadi hak milik dari bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, melakukan satu sistem yang disebut dengan nama sistem ekonomi Alibaba. Dan yang terakhir, membentuk Biro Perancang Nasional. Apa-apa yang saya sampaikan di sini di buku Anda sudah ada. Nanti silakan bisa dibaca, dipelajari, dan kalau ada pertanyaan, Anda bisa coret-coret pada kolom komentar. Oke, saudara sekalian, materi pagi ini atau materi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Di bawah ada tugas untuk Anda. Silakan Anda buka. Saya berikan waktu kurang lebih 2 kali 24 jam. Kerjakan sambil santai saja. Tidak usah kesusu, terburu-buru, apalagi terbawa nafsu. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.